Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu ala nabiyhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Baik ayyuhal ikhwan wal akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali pembahasan kita di dalam Kitab Tauhid yang sekarang kita masuk ke bab yang 43 yang di PDF, kalau yang di syarahnya 44. Insyaallah 2 atau 3 kali pertemuan lagi insyaallah selesai. Jadi kita di bab akhir ini babnya sedikit pendek-pendek, jadi tidak perlu penjelasan panjang, sehingga satu pertemuan insyaallah bisa lebih dari 5 bab insyaallah yang akan kita bahas secara ringkas insyaallah taala. Baik, kemudian bab yang ke-43 yaitu babu qauli masyaallahu wa syi'ta. Bab tentang ucapan seseorang atas kehendak Allah dan kehendakmu. Atas kehendak Allah dan kehendakmu. Di sini, ayolah jemaah sekalian, kenapa ucapan ini itu tidak boleh? Atas kehendak Allah dan kehendakmu. Atau kalau bahasa yang lain, dengan sebab pertolongan Allah dan pertolonganmu. Atau kalimat yang sering orang latah, walhamdulillah berkat pertolongan Allah dan uluran tangan muhsinin. Biasa ucapan ini orang latah. Berkat pertolongan Allah dan uluran tangan muhsinin atau kaum muslimin, masjid kita telah jadi. Ini ucapan tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena ada unsur menyamakan Allah dengan yaitu orang tersebut atau muhsinin atau kaum muslimin tersebut. Ini menyamakan, seolah-olah Allah ini berserikat dengan orang itu, seolah-olah orang ini sama ikut andil membantu Allah Subhanahu wa taala dalam hal pembangunan ini gitu. Padahal tidak, ini murni atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana kita ucapan yang benar pakainya, yaitu yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pakainya tsumma syi'ta, pakainya yaitu kalimat tsumma atau bahasa itu kemudian. Jadi alhamdulillah berkat pertolongan Allah, kemudian uluran tangan kaum muslimin, uluran tangan kaum muhsinin, masjid kita sekarang sudah rampung. Nah, jadi pakainya apa? Kemudian, tidak boleh pakai dan. Kalau bahasa Arabnya wa. Kalau kita dan, tidak boleh pakai dan, tapi pakainya kemudian. Karena kalimat wa, kalau ke bahasa kita terima kalimat dan, ini menunjukkan ada penyetaraan.
penyamaan. Contoh, saya dan Pak Wa masuk ke masjid. Artinya apa? Sama-sama masuk. Ana masuk, Pak Wa masuk. Artinya bersamaan masuk. Kemudian beda kalau saya katakan saya masuk ke masjid, kemudian Pak Wa masuk. Artinya apa? Pak Wanya menyusul. Gitu. Nah, menyusul. Nah, demikian pula yaitu kalimat ini, kita atas kehendak Allah atau atas pertolongan Allah dan, nah ini menyamakan, tapi pakai kemudian. Jadi Allah dulu, kemudian barulah yaitu sebab usaha kita ini. Nah, gitu. Nah, atau alhamdulillah berkat pertolongan Allah dan usaha keras kita. Nah, itu tak boleh. Nah, dan usaha keras kita bisa. Pakainya apa? Kemudian. Alhamdulillah berkat pertolongan Allah, kemudian berkat kerja keras kita, alhamdulillah ini semua bisa terwujud. Nah, gitu. Nah, jadi pakainya kalimatnya kemudian. Sebagaimana hal ini yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam terangkan sendiri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradu an yahlifu an yaqulu wa rabbil ka'bah wa an yaqulu ma sya'allahu tsumma syi'ta." Kata Nabi SAW, apabila kalian bersumpah, maka ucapkanlah yaitu demi Rabb Ka'bah, yaitu Tuhannya Ka'bah. Jadi jangan, tak boleh kita bersumpah demi Ka'bah. Demi Ka'bah tak boleh. Tapi katakan wa Rabbil Ka'bah, demi pemilik Ka'bah. Dan ucapkanlah, kata Nabi SAW, atas kehendak Allah kemudian kehendakmu. Jangan pakai yaitu kalimat wa. Kenapa kata para ulama tadi, yaitu karena kita harus menggunakan kalimat summa atau kemudian, karena kalimat summa atau kemudian ini yang memiliki makna urutan dan pengakhiran, sehingga jadilah kehendak hamba mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita pakai kemudian, berarti kehendak kita tergantung kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak akan bisa terwujud kehendak kita kecuali atas kehendak siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kalau kita pakainya kalimat yaitu dan, berarti ini ada unsur penyamaan. Maka kita tidak boleh. Baik. Insyaallah ya, bisa dipahami ya bab ini. Baik, ini kita ringkasnya seperti itu. Dalil-dalil yang lain tidak bisa kita bacakan. Kemudian kita lanjut kepada bab yang berikutnya, bab ke-44 atau 45 di syarahnya. Oleh PDF 44. Yaitu babu man sabbad dahra faqad adallah. Bab tentang barang siapa yang mencela masa, mencela waktu atau semisal itu, maka dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang mencela masa atau mencela waktu atau semisal itu, maka dia sama dengan menyakiti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di sini jemaah sekalian, para ulama jelaskan bukan berarti Allah itu bisa disakiti, tidak. Artinya ucapan ini ucapan yang menyakitkan. Nah, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada satupun yang bisa menyakiti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kalimat itu, celaan kepada masa itu adalah menyebabkan Allah itu murka, itu maksudnya. Kalimat yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka dengan hal tersebut. Kenapa demikian? Karena Allah lah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur jagat raya ini, termasuk masa atau waktu ini. Sehingga kalau kita mencela itu, maka sama dengan kita mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis di situ, la tasubbud dahra fa innallaha wad dahr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian yaitu mencela masa, karena sesungguhnya Allah lah Subhanahu wa Ta'ala pemilik dan pengatur masa itu. Atau seperti kita sekarang, misalkan orang mencela panas, ih aku ya panas ini.
Hujan apa ya hujan ini? Hujan terus tengok banjir sana, banjir sini, tak berhenti hujan ini. Hujan dicela. Hujan itu dia hanya menjelaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan Tuhan seorang. Allah yang memerintahkan dia turun di sini, dia turun di sana, Allah yang perintahkan. Maka ketika kita mencela dia, sama dengan kita mencela Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah murka akan hal tersebut. Sama dengan perumpamaan sederhana seperti ini, misalkan ada orang misalkan ya mau datang ke rumah kita, tamu, masya Allah, tamu spesial lah bagi kita, gitu. Karena janjian dari jauh hari mau datang ke rumah kita, atau ini spesialnya adalah siapa mereka? Ini adalah tamu yang mau melamar anak kita, Tentunya kita pengen mereka makan di rumah kita. Tentunya persiapan kita kan tidak nanggung-nanggung tuh, masakannya itu sudah masya Allah ada spesial gitu kan. Kemudian begitu dihidangkan dan kita berharap mereka bersenang dengan masakan kita. Ternyata di luar dugaan. Kata calon menantu kita tadi ini, siapa masak nih? Ini kayak orang nih bu masak lah nih, bu belajar masak, ada rasa sekali misalnya gitu kan. Itu mungkin langsung ditolak mentah-mentah, ada batal gitu kan. Nah, tidak jadi lamaran. Padahal yang dicelanya apa ya? Makanan. Yang sakit siapa? Orang yang masak makanan. Yang dicelanya makanan, tapi yang sakit siapa? Orang yang memasak makanan. Bukan makanan tidak nyawa, tidak makan, tidak apa dia. Mau dicela bagaimana, mau dibilang asin, dibilang tak ada garam, mau bilang apa, tidak ada masalah dia. Tapi yang masak ini yang tersinggung, yang marah. Nah demikianlah kita mencela masak. Masa tidak marah, tapi Allah Subhanahu wa taala mengatur itu yang murka dengan ucapan kita tersebut. Nah, makanya dari itu kita tidak boleh mencela masak. Nah, baik. Tapi ya Allah jemaah sekalian, di sini tentunya ada rincian orang mencela masak itu. Yang kategori orang mencela masak atau dalam hal ini itu terbagi kepada 3 keadaan. Pertama, yaitu apabila orang yang bermaksud mengabarkan semata-mata tanpa mencela, maka ini boleh. Misalkan panas ya hari ini ya, itu dia bukan mencela, dia hanya menyampaikan kabar saja bahwa hari ini panas. Panas kayaknya hari ini mungkin mau hujan kali ya, nah, biasa orang bilang gitu kan. Nah, baik, sekedar berita ini tidak masalah. Kemudian kalau yang kedua bentuknya mereka mencela masa dengan meyakini bahwa ia sang masa itu sebagai pelaku kebaikan dan keburukan. Nah ini yang bisa sampai kepada kekufuran. Seperti orang yang mencela masa dengan meyakini atau berkeyakinan bahwa ia membolak-balikkan perkara menjadi baik dan buruk, maka ini adalah syirik besar. Dia yang meyakini bahwa masa inilah yang mengatur dengan sendirinya. Nah, maka ini yaitu syirik besar. Sebab masa ini mau panas, mau dingin, mau gempa, mau apa, mereka itu adalah hanyalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ada orang meyakini bahwa masa inilah yang 100% yang merubah keadaannya, atau masa ini yang merubah suasana ini, keadaan ini, nah maka ini syirik besar. Nah, keadaan yang ketiga, mereka mencela masa bukan karena keyakinan bahwa masa itu sang pelaku, akan tetapi dia mencela masa karena masa inilah tempat terjadinya perkara yang tidak disukai ini. Maka hal ini haram walaupun tidak sampai kepada syirik. Nah, tadi dia tidak meyakini bahwa masa ini yang merubah, tapi dia mencela dan keadaannya ini panas, panas terus kayak gini nih. Dicela panas itu, dia marahi panas itu. Gitu. Nah, maka dia tidak sampai kepada syirik, tapi dia tetap mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah lah yang menakdirkan, yaitu panas, dingin, hujan dan semisal itu, mau kemarau, mau hujan, mau banjir, apapun
apa banjir nih, tak perasaan sekali, gitu kan. Nah, apalah kau naik di sini, gitu kan. Banjir dicaci makinya banjir, gitu kan. Nah, kau tengok ada rumah semua habis ini semua. Nah, ini apa namanya? Kalau dia hanya mencela, tapi dia tidak yakin bahwa banjir ini datang dengan sendirinya, dan maka bukan banjir yang mengatur dirinya, maka dia terjerumus kepada perkara yang tadi, yaitu kata Nabi SAW, la tasubud dahar, janganlah kalian mencela masa, fa innallaha huwad-dahr, karena masa itu karena Allah lah yang mengatur, yaitu masa tersebut. Nah, jadi 3 keadaan orang. Pertama, sekedar berita, ini tidak masalah. Kemarin Masya Allah banjir itu besar, kami tidak sempat angkat ini, itu berita saja, tidak masalah. Nah, tapi kalau yang kedua, memang banjir tahun ini banjir, kita tahu lah nih banjir ini nih, gitu kan? Memang banjir ini agak lain nih, banjir ini. Nah, jadi meyakini banjir itu berjalan sendiri, tidak ada yang dia ngatur diri dia seorang. Nah, ini bahaya, ini syirik besar. Tapi kalau dia yang ketiga, dia mencela banjir, dia tidak meyakini banjir mengatur diri sendiri, dia tahu banjir ada yang mengaturnya, tapi dia celah banjir itu, maka yaitu dia terjerumus kepada dosa besar. Nah, baik, kemudian kita masuk kepada bab yang berikutnya, yaitu bab ke-45 atau di 46 di syarahnya. Itu babut tasammi biqadi al-qudat wa nahwihi. Nah, ini juga nih. Biasa ada gelar-gelar orang, yaitu bab menggunakan nama qadi qudat, yaitu hakimnya para hakim dan semisalnya, atau istilah orang juga yaitu raja diraja atau rajanya para raja. Nah, gitu ya. Hakimnya para hakim, rajanya para raja. Kalau istilah orang kan suhunya para suhu. Nah, gitu. Nah, ini dimana hakimnya para hakim. Kemudian yaitu rajanya para raja. Ini ucapan ini tidak boleh. Atau istilah kita raja diraja, rajanya para raja, penguasanya para penguasa, atau kalimat semisal ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena yaitu maka telah menjadikan, karena orang mengucapkan seperti ini menjadikan dirinya sebagai sekutu bagi Allah dalam hal menjadi hak khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksudnya adalah ketika kita mengatakan raja diraja, rajanya para raja itu tidak ada di dunia ini, di jagat raya ini, itu yang merajai segala raja itu tidak ada. Yang menguasai para raja itu tidak ada, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakanlah misalkan, oh ini dia penguasa dunia, dunia di bawah genggamannya, kekuasaannya, sehingga semuanya di bawah kerajaan dia yang menguasainya, paling tinggi, menguasai dunia ini. Baik, sekarang pertanyaan, waktu masa dulu dikuasai tidak? Waktu dia belum lahir? Belum, tidak. Kemudian masa setelah dia meninggal, di masa dia sana lagi, apakah masih kekuasaan dia? Tidak juga. Nah, kemudian itu di bumi, di langit, apakah kekuasaan dia juga? Tidak. Kemudian antara langit dan bumi, apakah kekuasaan dia juga? Apakah dia juga yang mengaturnya? Tidak. Maka tidak ada yang memiliki yaitu gelar ini, atau tidak ada manusia yang layak diberi gelar ini, kecuali hanya gelar khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika ada orang bernamakan dengan gelar ini, atau kita menamakan sesuatu dengan gelar itu, berarti kita menyamakan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam gelar ini. Nah, ini kesyirikan di dalam masalah nama. Jadi tidak boleh kita memberikan gelar pun sembarangan, itu tidak bisa. Nah, karena ini juga sebagian orang kan biasa mengucapkan itu, ya, akulah raja di raja, gitu kan. Nah, rajanya para raja, penguasanya para penguasa, tidak boleh. Jadi yang penguasanya para penguasa, rajanya para raja, hakimnya segala hakim,
itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kita semua akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menghakim segala hakim itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika kita bergelar dengan gelaran tersebut, ini mengandung yaitu kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhnaqas min 'indallahi rajulun tasamma malikal amlak la malika illallah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya gelar atau nama yang paling hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang yang menggunakan gelar rajanya para raja atau raja di raja. Karena apa? Karena tiada raja yang hak yang sebenarnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya raja yang sebenarnya yang menguasai segala raja itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita ada berkeyakinan ada orang yang bergelar itu atau kita memberikan gelar orang seperti itu, maka berarti yaitu kita menyamakan Allah dalam masalah gelar ini. Nah, maka ini termasuk kesyirikan. Baik. Kemudian kita lanjut kepada bab yang berikutnya. Bab yang ke-46 yaitu bab ihtirami asma'illahi ta'ala wa taghyiril ismi li ajli dzalik. Yaitu bab tentang memuliakan nama-nama Allah dan mengganti nama untuk tujuan ini. Ini masih ada kaitan dengan bab ini. Kalau tadi itu gelar, kalau ini memang nama. Memang nama yang menggunakan nama-nama yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan nama-nama kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Contohnya di sini adalah Abul Hakam. Namanya Abul Hakam, yaitu bapaknya pemutus perkara. Abu ini kan kita paham ya, Abu itu kunyah dan kita dianjurkan untuk berkunyah. Kunyah itu ya tadi Abu Abdullah, Abu Abdurrahman, Abu Hurairah. Nah, kemudian dan abu-abu yang lainnya. Yang penting jangan jadi abu-abu. Nah, kemudian kita lihat di hadisnya di sini biar kita lebih jelas. Dulu ada sahabat punya gelar atau punya kunyah Abul Hakam. Kemudian Nabi SAW yaitu menyuruhnya untuk mengganti nama tersebut atau kunyah tersebut. Kemudian kata yaitu sahabat tersebut ketika Nabi SAW memintanya mengganti, sebab dia memberi nama ini. Kalau kita bacakan hadisnya, anak Abi Syurai annahu kana yukna Abul Hakam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam innallahu wal hakam wa ilaihil hukmu. Faqala inna qaumi idza talafu fi syai'in atawni fa hakamtu bainahum fa radiya kilal bain fariqaini. Faqala ma ahsana hadza ma laka minal walad qultu li Syuraih wa Muslim wa Abdullah faman akbaruhum qultu Syuraih qala fa anta Abu Syuraih. Yaitu zaman itu ada seorang sahabat yang dia berkunyah Abul Hakam. Kalau kita Abul Hakam, kalau kita terjemahkan dengan bahasa kita, yaitu bapaknya pemutus perkara atau bapaknya yang menetapkan hukum, sang bapak penetap hukum. Nah, kata Nabi SAW, Inna Allah wal Hakam, yang sesungguhnya kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah lah dia, yaitu hakam yang menetapkan keputusan. Yang penetap keputusan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh mengatakan memberi nama yaitu Abul Hakam. Kenapa? Kalau kita beri nama Abul Hakam berarti secara langsung atau tidak langsung nama itu bermakna apa? Abu Allah, bapaknya Allah, gitu katanya. Maka tidak boleh. Karena kata Nabi, Al-Hakam itu nama khusus bagi Allah. Nah, ketika Abul Hakam berarti bapaknya Allah. Gitu. Masa jadi bapaknya Allah? Kan gitu. Nah, itu tidak boleh kata para ulama. Kemudian sahabat tadi ini
memberikan alasan kenapa dulu dia dipanggil Abul Hakam. Dulu ketika kaumku yaitu ada berselisih, mereka mendatangiku, maka aku pun memutuskan perkara mereka. Kemudian yaitu mereka pun ridho dengan keputusanku tersebut. Makalah mereka akhirnya memanggil yaitu namaku atau memberi gelar yaitu Abul Hakam tadi. Kata Nabi SAW, ini sih baik, kata Nabi SAW. Kemudian kata Nabi SAW, tanya, apakah kau punya anak? Kata, yaitu sahabat tadi punya, yaitu ada Syurai, ada Muslim, ada Abdullah. Kemudian Nabi tanya, siapa yang paling besar di antara mereka? Kemudian katanya Syurai. Maka kata Nabi, sekarang kuliah kau Abu Syurai. Nah, anta Abu Syurai, jangan pakai Abul Hakam lagi. Abu Syurai, bapaknya Syurai, kan memang dia anaknya nama ada Syurai. Nah, jadi di sini juga menurut kuliah kita dianjurkan yang berkuliah sesuai dengan yaitu nama anak kita. Nah, kecuali memang kita tidak punya anak, nah masalah. Nah, seperti Aisyah radhiyallahu anha berkuliah, kuliahnya Ummu Abdillah, padahal beliau tidak punya anak. Nah ini, jadi dalam rangka memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh memberi nama yang merupakan nama-nama kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu inti babnya. Kemudian kita masuk bab yang berikutnya, bab ke-47, bab man hazala bi syai'in fi dzikrillah. Bab man hazala bi syai'in fihi dzikrullah awil Qur'an awil Rasul. Yaitu bab tentang ancaman keras terhadap orang yang bersenda gurau dengan menyebut nama Allah, Al-Qur'an atau Rasul. Maksudnya adalah intinya bab ini mengolok-olok, yang bergurau, yang diguraukan, yang dicandakan itu ayat-ayat Al-Quran, yang dicandakan zikir-zikir, yang dicandakan Allah Subhanahu wa taala, yang dijadikan gurauan dia. Kemudian syariat ini yang jadikan gurauan dia, maka ini tidak boleh dalam Islam, dan ini merupakan yaitu amalan kekufuran. Kata Allah Subhanahu wa taala, la ta'tadiru faqad kafartum ba'da imanikum. Janganlah kalian minta maaf karena sesungguhnya kalian telah kufur setelah kalian beriman. Maka ini kita hati-hati. Seperti orang ngolok, orang berjenggot bilangnya kambing, ya, yang dia celana di atas mata kaki dibilang kebanjiran, orang bercadar dibilang ninja. Nah, ini bisa membawa sampai kepada kekufuran. Karena dia mengolok syariat. Syariat ini tidak boleh diolok, tidak boleh dijadikan main-mainan, tidak boleh dijadikan senda gurauan. Termasuk adalah misalkan ada orang azannya, misalkan kita olok azannya, jadikan candaan, tidak boleh. Kemudian bacaan Al-Quran seseorang dijadikan sebagai gurauan, candaan, tidak boleh. Nah, meskipun yaitu yang namanya kan ngolok-ngolok atau silah bahasa kita sekarang bisa kepada bully seperti itu. Nah, maka ini hukumnya berbeda-beda. Jika yang dioloknya, yang dibulinya itu syariat, yang dibulinya Allah, dibulinya Rasulullah, yang dibulinya syariat ini, maka ini bisa sampai kepada kekufuran, mengeluarkan dari Islam. Kalau yang dibuli itu orangnya, maka ini bisa dosa besar. Nah, karena kita tidak boleh yaitu menghinakan, yaitu mengolok-olok seseorang. Nah, baik. Kenapa demikian? Kata para ulama, yaitu karena pokok atau prinsip agama ini dibangun atas pengagungan kepada Allah, agamanya dan rasul-rasulnya. Sedangkan mengolok-olok dengan sesuatu kepada Allah, agama dan rasulnya, perbuatan ini menafikan pokok prinsip agama ini dan bisa membatalkannya. Nah, karena dia yaitu hilang pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya orang membuli itu kan karena tidak ada pengagungan. Nah, ketika dia membuli syariat, berarti tidak ada pengagungan kepada syariat. Apalagi Allah dibulinya, yaitu tidak ada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma qadarullah haqqa qadri. Mereka itu tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Nah, tapi jemaah sekalian, ini bab yang kita harus berhati-hati, yaitu adalah kita tidak boleh mengolok-olok
syariat mengolok-olok sesuatu yang datang dari agama ini, atau mengolok-olok sesuatu dalam agama ini, tidak boleh. Nah, baik, kemudian berikutnya kita bab yang berikutnya adalah bab ke-48. Di situ di PDF-nya tidak ada bab judul babnya, hanya firman Allah babu qaulillahi ta'ala wa la in adzaqna rahmatan minna min ba'di dharra masalaikuluna hadzali wa ma adrus sa'ata qa'imah wa la rujitu ila rabbi innali indahul husna. Nah, kalau di syarah itu diberi judul yaitu bab tentang mensyukur nikmat Allah dan mengakui bahwa nikmat itu berasal darinya. Ini juga sudah pernah kita dibahas di bab yang sebelumnya. Wajibnya kita menyandarkan nikmat kepada yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak boleh kita menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kisah ya, nanti bisa dibaca panjang. Ini panjang, itu di matan itu juga dibawakan. Itu lihat, itu ada panjang kisah ini. Kisah tentang yaitu 3 orang yang mereka kufur nikmat. Nanti untuk bisa baca sendiri ya. 3 orang tentang pertama yaitu orang yang buta, kemudian yang kedua yaitu orang yang botak, tidak ada rambut sama sekali, kemudian ketiga orang kena penyakit kusta, yaitu penyakit kulit. Nah, itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit tersebut. Ya, kemudian yaitu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk menguji mereka. Ini ceritanya panjang ya, tapi tidak usah kita itu bisa baca sendiri aja kisahnya. Tidak perlu tinggal dibaca sendiri paham, karena memang ini hanya cerita. Nabi menceritakan tentang ada 3 orang di zaman dahulu. Ininya di berapa? Panjang ya. Ini ada 2 halaman setengah. Nah, kalau kita bacakan lalu panjang habis ke situ saja, tinggal bisa dibaca sendiri. Intinya bab ini adalah kita wajib menyandarkan nikmat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjut kepada bab yang berikutnya, bab 49 sama 49-nya juga tidak ada judul kalau di PDF-nya, kalau di matannya itu bab qoulih ta'ala falamma atahuma sholihah ja'ala lahu syuraka fi ma atahuma. Ini mirip juga dengan bab yang sebelumnya, yaitu tentang penyandaran nikmat juga. Baik, di sini diberikan, kalau di syarahnya dikasih judul bab memberi nama yang mengandung penghambaan kepada selain Allah. Memberi nama yang mengandung penghambaan kepada selain Allah. Nah, jadi dia dapat anak, kemudian bukan dia malah bersyukur kepada Allah, malah dia yaitu menghambakan, memberikan nama anak ini menunjukkan penghambaan kepada selain Allah. Apa maksudnya ya jemaah sekalian? Kita tidak boleh yaitu memberi nama yang menunjukkan kepada penghambaan kepada Allah, misalkan hamba bulan, hamba bulan, hamba bulan. Nah, seperti ada orang yang nggak ngerti tentang apa namanya istilah makna bahasa Arab gitu kan, asal itu bagus ya bunyinya, seperti ada akhirnya ada yang mengubah namanya, ada nama Abdul Ruli, ada Abdul Rafli, ada Abdul ini dan Abdul itu gitu. Nah, ini tidak boleh. Yang menunjukkan Abdul misalkan, maka kita itu kan Abdullah, Abdul Aziz, Abdul Rahman. Nah, kalau kita Abdul ini kita katakan Abdul Fulan misalkan. Nah, Abdul Ka'bah misalkan. Nah, Abdul Ka'bah, maka ini tidak boleh. Nah, nama yang menunjukkan penghambaan kepada Ka'bah, itu tidak boleh. Jadi intinya dalam bab ini kita tidak boleh memberi nama yang menunjukkan penghambaan kepada makhluk, itu tidak boleh. Maka ketika kita ingin memberi nama dengan bahasa Arab, kita harus bertanya dulu, ini bagus enggak gitu kan, asal jangan bahasa Arab. Seperti enggak juga harus nama penting dari Al-Quran, enggak juga gitu. Harus kita bertanya juga gitu kan, karena jangan asal kita cari, karena ada ini kisah nyata yaitu syahid dari Al-Quran, yang penting dari Al-Quran, akhirnya diberi nama anaknya Fir'aun karena dari Al-Quran kan, Fir'aun. Nah, siapa nama anak Fir'aun? Nah, ini
Ini kisahnya tak terjadi. Nah, dia konsultasi kepada ustaz-ustaz dikasih yang global, cakap dalam Al-Quran, dia cakap dalam Al-Quran, cakap seorang, oh ini banyak diulang-ulang, Fir'aun. Namanya Fir'aun kan bagus, punya Fir'aun, gitu kan. Nah, ternyata tak tahu kisah Fir'aun. Nah, baik. Kemudian berikutnya adalah bab yang berikutnya. Ini kita pengenalan-pengenalannya dulu secara umum. Rinciannya ini panjang-panjang tentunya. Rinciannya kita akan bahas ketika kita sudah bahas di syarahnya insyaallah taala. Nah, bab ke-50. Yaitu bab qaulillahi ta'ala, juga tak diberi judul kalau di matanya atau di PDF situ, hanya walillahi asma'u qaulillahi ta'ala walillahi asma'ul husna fad'uhu biha wa tarul ladzina yalhiduna fi asma'ih. Kemudian kalau di syarah itu diberi judul yaitu menetapkan asma'ul husna hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyelewengkannya. Jadi kita wajib memberi nama, artinya gini, kita wajib mengimani bahwa Allah itu punya nama. Memang ada orang yang mengingkari nama, ada. Jadi di antara sekian banyak kelompok yang menyimpang dalam Islam ini, ada satu kelompok yang mereka itu meniadakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengimani Allah itu punya nama. Nah, jadi ada tentang nama dan sifat Allah ini ada 3 kelompok besar yang mereka ini menyimpang di dalam masalah, yaitu nama-nama dan sifat ini. Pertama yaitu namanya Jahmiyah. Jahmiyah ini menolak nama dan sifat. Jadi mereka tidak meyakini Allah punya nama dan sifat. Ini kekufuran. Para Allah tegas tadi walillahil asmaul husna, kata Allah. Allah itu yaitu memiliki nama-nama yang indah. Nah, jelas Allah menjelaskan itu, dan Nabi dalam hadis Nabi SAW jelas. Nah, ada kelompok yang tidak mengimani itu, tidak mengimani bahwa Allah memiliki nama. Ada kelompok yang kedua yaitu mereka menetapkan nama kemudian tidak menetapkan sifat. Kata mereka Allah itu punya nama tapi tak punya sifat. Jadi namanya Al-Alim tapi tak punya sifat ilmu. Ini kan bertolak belakang. Kata mereka nama Allah Al-Basir tapi tidak memiliki sifat melihat. Ini kan secara akal pun tertolak. Nah, mereka menetapkan Allah punya nama As-Sami, Maha mendengar, tapi mereka tidak menetapkan sifat mendengar. Ini secara akal pun sudah tertolak. Nah, kemudian yaitu yang terakhir yaitu menetapkan semua nama dan menolak sebagian sifat. Nah, nah ini yaitu Asy'ariyah. Jadi yang pertama Jahmiyah menolak semua nama dan sifat, kemudian yang kedua Mu'tazilah yang menetapkan nama menolak sifat, kemudian Asy'ariyah menetapkan nama dan menolak sebagian sifat. Nah, yang ditetapkan hanya 7 sifat saja. Padahal di setiap nama itu mengandung sifat. Nah, mengandung sifat. Baik. Intinya adalah dalam bab ini kalau kita rinci kitab Asmaul Husna itu jelas panjang, karena kita tidak merinci itu semua. Intinya adalah kita wajib mengimani bahwa Allah itu punya nama dan kita wajib mengimani Allah itu punya sifat, itu saja. Nah, rinciannya itu dibahas tersendiri di kitab, yaitu ketika kita masuk di bahasan asma wa sifat, tauhid asma wa sifat. Nah, kemudian kita masuk kepada sekarang bab ke-51. Bab la yuqalu assalamu Allah. Nah, bab tidak boleh mengucapkan assalamu Allah, yaitu semoga kesejahteraan senantiasa terlimpahkan kepada Allah. Ini ucapan dari sebagian sahabat dahulu. Ini kalau sekarang mungkin sudah tidak ada seperti ini. Jadi ketika dulu sahabat itu ketika mereka sholat itu biasa mereka mengucapkan assalamu Allah, yaitu semoga kesejahteraan terlimpahkan kepada Allah. Maka Nabi SAW tegur mereka, wala taqulu assalamu Allah fa inna Allah wassalam. Janganlah kalian katakan assalamu Allah, semoga kesejahteraan terlimpahkan kepada Allah, karena Allah itulah sang pemberi kesejahteraan. Nah, kenapa kita tidak boleh mengatakan assalamu Allah, semoga kesejahteraan terlimpahkan kepada Allah? Para ulama katakan ini ada 2 alasan. Pertama, ini merupakan doa yang memberikan pengertian bahwasanya Allah butuh kepada doa, arti membutuhkan berarti Allah itu yaitu memiliki kekurangan. Kemudian yang kedua berarti yaitu memberikan
keselamatan untuk dirinya. Berarti Allah butuh keselamatan. Nah, padahal yaitu Allah lah itu sang pemberi keselamatan. Baik, silakan kita azan dulu. Baik, satu bab lagi insyaallah. Baik, ayo ikhwah, kita lanjutkan sedikit satu bab lagi, bab terakhir. Jadi hari ini alhamdulillah kita dapat 10 bab ya. Nah, untuk mengingatnya kita tidak akan langsung ingat semuanya. Jadi untuk butuh tetap yaitu ingat tadi ada bab ini ya. Jadi bisa murajaah, insyaallah babnya jelas. Yaitu bab tentang terakhir, bab qaulillahi ta'ala Allahumma ighfirli in syi'ta, yaitu tidak boleh kita mengucapkan perkataan ya Allah ampunilah aku kalau engkau menghendaki. Ini tidak boleh. Nah, ya Allah tolong ampun aku ya Allah jika engkau menghendaki. Ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ini dikarenakan ada 3 alasan ketidakbolehannya. Pertama, merasa bahwa Allah Azza wa Jalla ada yang memaksa, sehingga seolah-olah yang berdoa mengatakan ya Allah aku tidak memaksamu, kalau engkau menghendaki ampuni aku, kalau tidak mau tidak usah engkau ampuni. Jadi
apa namanya, seolah-olah ada yang memaksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang yang mengatakan kalau engkau mau, seolah-olah menganggap bahwa permintaannya terlalu besar bagi Allah, sehingga bisa jadi Allah tidak mau memberi karena besarnya permintaan tersebut. Itu juga buruk, Allah suuzon semua kepada Allah. Nah yang ketiga dan lebih parah lagi, yaitu orang yang meminta tersebut merasa seolah-olah tidak butuh kepada Allah, seolah ia berkata kalau engkau mau maka lakukanlah, kalau engkau tidak mau maka aku pun tidak peduli gitu. Jadi seolah-olah dia tidak butuh ampunan itu. Maka ini tidak boleh, ini adab yang sangat buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibaratkan kita gini ya, kalau kita ya misalkan, kalau kita ngundang orang yang misalkan nanti ada acara di rumah, kalau kian mau datanglah, tidak datang pun tidak apa-apa, Pak. Nah, ini undangan seperti ini, kira-kira apa namanya, penekanan atau ya nggak enak juga gitu, juga tidak ada ini gitu kan. Jadi kalau kalian mau datanglah, kalau tidak pun tidak apa-apa, Pak, gitu kan. Nah, jadi seolah-olah tidak butuh atas kehadiran kita gitu. Tapi beda dengan kami sangat berharap gitu kan, kita bisa datang, itu beda. Jadi kita pun enak datang gitu kan. Nah jadi kita, ya Allah ampunilah aku, tidak tahu apa ya Allah, tak pun nak apa ya Allah gitu kan. Seolah tidak butuh ampunan. Ini tidak boleh. Nah ini menunjukkan yaitu apa, lemahnya tauhid seseorang, tidak adanya pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi jemaah sekalian, sampai di sini pembahasan kita. Sisanya kita gunakan pertanyaan jawab kalau ada pertanyaan. Nah, kalau ada silakan bisa bertanya langsung atau seperti biasa via SMS atau WA di nomor yang biasa juga. Ya, Ari.